Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi dividen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrida Siotang dengan NIM 20059001 dan baiklah, materi dividen irrelevance theory akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lailatul Fazri, NIM 20059013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diperoleh perusahaan dan diberikan kepada pemegang saham atau investor yang berkaitan erat dengan fungsi manajemen keuangan, terutama mengenai keputusan dividen yang berkaitan dengan keputusan pemenuhan dana. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dividen irrelevance theory yang dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani, yang berasumsi bahwa pasar modal sempurna, tidak ada biaya emisi saham baru, tidak ada pajak, kebijakan dividen tidak berpengaruh pada biaya modal sendiri, dan informasi tersedia untuk semua individu. Teori ini menyatakan bahwa nilai perusahaan atau harga saham tidak dipengaruhi oleh dividen, tetapi dipengaruhi oleh basic earning power, ROA sama dengan laba operasi per aktiva operasi, dan risiko bisnis perusahaan. Kritisi yang berasumsi yang mendasari tidak realistis. Baiklah, materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Lodina. Kepada Lodina dipersilahkan. Kebijakan selanjutnya adalah bird in the hand. Kebijakan ini dikemukakan oleh Maren J. Garden dan J. Littner dalam Sartono, mengemukakan bahwa pemegang saham lebih suka kalau earning dibagikan dalam bentuk dividen daripada ditahan. Alasannya adalah bahwa pembayaran dividen merupakan penerimaan yang pasti dibandingkan dengan capital gain. MM menyatakan bahwa pada akhirnya akan kembali menginvestasikan dividen yang diterima pada perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki risiko yang hampir sama. Hal ini sama dengan artinya yang diungkapkan oleh Garden Littner beranggapan bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga daripada 1000 burung di angkasa. Pendapat ini diberi nama The Bird in the Hand Fallacy. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdi. Kepada Ferdi dipersilakan. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Ferdi Wahyu Ramadan dengan NIM 2005-9011. Nah, jadi saya ingin sedikit menjelaskan apa itu tax preference theory. Nah, jadi tax preference theory merupakan salah satu dari kebijakan dividen. Nah, jadi tax preference theory ini dikemukakan oleh Lichtenberg dan Ramaswamy. Nah, dan juga ada beberapa keuntungan jika menggunakan kebijakan dari tax preference theory. Yang pertama yaitu pajak capital gain-nya itu lebih rendah dari pajak dividennya. Selanjutnya, pajak capital gain itu dibayarkan jika telah direalisasikan atau saham tersebut telah dijual. Nah, yang ketiga, jika tidak menjual saham, maka investor itu tidak perlu untuk membayar, tidak ada pajak yang mesti dibayar gitu. Nah, selanjutnya, investor itu menyukai perusahaan yang membayar dividennya lebih kecil tetapi dengan permintaan tinggi dan harga saham tinggi di pasaran. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan atau kendala dividen. Yang pertama itu perjanjian kredit dan jenis obligasi perusahaan. Kontrak utang biasanya membatasi pembagian dividen dari laba ditahan yang dihasilkan setelah pinjaman diberikan. Yang kedua itu saham preferen.
pembatasan saham preferen, biasanya dividen saham tidak dapat dibayarkan jika perusahaan belum membayar dividen untuk saham preferennya. Yang ketiga itu tidak boleh melebihi laba ditahan. Ketidakcukupan laba pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba ditahan pada pos neraca. Yang keempat itu ketersediaan kas. Ketersediaan kas dividen tunai dapat dibagi hanya dengan uang kas. Yang kelima, denda pajak. Atas penahanan laba yang tidak wajar, jika rasio pembayaran dividen suatu perusahaan sengaja dimuat rendah untuk menolong para pemegang saham yang menghindari pajak pribadi, perusahaan tersebut akan dikenai denda yang berat. Sekian hasil presentasi diskusi kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih.